Agenda kita hari ini adalah terkait pembayaran pensiun. Mengenai pelayanan, bagaimana pembayaran pensiun ini bisa dirasakan pelayanannya oleh ASN. Informasi hari ini, RAPBN 2026 telah disampaikan pemerintah kepada publik melalui sidang MPR 2025 pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, lalu di Gedung Nusantara, Kompleks Gedung DPR MPR RI, Jakarta. Di tengah berbagai program prioritas yang menyita anggaran besar, isu kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai negeri sipil, PNS, kembali menjadi sorotan. Publik pun mempertanyakan, apakah tahun depan PNS dan ASN akan kembali gigit jari? Sayangnya, dalam penyampaian resmi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, RAPBN 2026, tidak ada pernyataan eksplisit dari Presiden maupun pejabat terkait penyesuaian gaji PNS dan ASN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2026 difokuskan pada program prioritas nasional yang memerlukan alokasi besar anggaran. Sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS saat ini masih sangat terbatas. Menurut Sri Mulyani, target penerimaan negara tahun depan sangat ambisius, terutama untuk penerimaan pajak yang harus tumbuh hingga 13,5%. Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu, artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius, ungkapnya pada konferensi pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Pemerintah juga menghadapi penurunan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, terutama akibat tidak adanya dividen dari BUMN yang masuk APBN. Sementara itu, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB. Angka ini menunjukkan tantangan fiskal yang harus dikelola dengan hati-hati. Sri Mulyani menegaskan, agenda prioritas Presiden sudah masuk dalam APBN 2026, meliputi ketahanan pangan, energi, pendidikan hingga pembangunan desa dan pertahanan. Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, jelasnya. Dalam menghadapi tantangan fiskal, pemerintah berupaya menjaga agar APBN tetap sehat dan seimbang. Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat, pungkas Sri Mulyani. Dengan begitu, keputusan soal kenaikan gaji PNS masih menunggu ruang fiskal yang memadai. Sebagai catatan, prioritas anggaran RAPBN 2026 meliputi ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun yang dipakai untuk lumbung pangan, subsidi pupuk, dan dukungan Bulog. Selanjutnya, ketahanan energi mendapat anggaran Rp402,4 triliun untuk menjaga produksi minyak dan gas, subsidi energi, serta mempercepat transisi ke energi baru terbarukan. Pendidikan menjadi fokus utama dengan total anggaran Rp757,8 triliun, termasuk Rp178,7 triliun yang dialokasikan khusus untuk gaji, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu, pemerintah memfokuskan perhatian pada program makan bergizi gratis, MBG, yang dialokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna memperbaiki asupan gizi anak, ibu hamil, dan balita. Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dengan anggaran Rp244 triliun yang digunakan untuk memperluas layanan dasar. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan isu yang menyebut bahwa gaji pensiunan aparatur sipil negara, ASN, akan kembali naik pada September tahun 2025, lengkap dengan rapelan yang siap dicairkan. Kabar tersebut sontak membuat para pensiunan menaruh harapan besar. Namun, PT Taspen, Persero, selaku pengelola dana pensiun ASN akhirnya angkat bicara dan meluruskan informasi yang beredar. Dalam keterangan resminya, Taspen menegaskan tidak ada kebijakan baru mengenai kenaikan gaji pensiunan maupun pencairan rapelan tambahan. Pencairan bulan September tetap mengacu pada peraturan pemerintah, PP, nomor 8 tahun 2024,
Regulasi tersebut telah ditetapkan pemerintah sejak Januari tahun 2024 dan berisi penyesuaian gaji pensiun sebesar 12% bagi seluruh golongan, mulai dari 1 hingga 4. Pembayaran pensiun pada tanggal 1 September tahun 2025 mendatang masih menggunakan dasar PP nomor 8 tahun 2024. Hingga saat ini tidak ada aturan tambahan mengenai kenaikan atau rapelan baru, demikian pernyataan resmi dari manajemen Taspen. Artinya, kabar soal tambahan pembayaran di luar ketentuan PP 8/2024 adalah informasi yang tidak benar. Dengan penegasan ini, Taspen berharap para pensiunan tetap tenang dan tidak termakan isu yang berseliweran di media sosial. Tidak ada regulasi baru. Penegasan Taspen sekaligus menepis rumor yang sempat berkembang bahwa pemerintah akan kembali menyesuaikan gaji pensiun ASN tahun ini. Menurut Taspen, setiap perubahan gaji atau tunjangan pensiun hanya bisa dilakukan melalui regulasi pemerintah. Hingga pertengahan Agustus tahun 2025, belum ada PP baru yang diterbitkan untuk mengatur kenaikan tambahan. Hal ini berarti gaji pensiun yang diterima para ASN Purnabakti pada September mendatang tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya setelah penyesuaian 12% diberlakukan tahun lalu. Imbauan pada pensiunan Taspen juga mengimbau masyarakat, khususnya para pensiunan ASN, agar selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun Taspen. Banyaknya unggahan tidak jelas di media sosial dikhawatirkan dapat memicu kesalahpahaman bahkan penipuan berkedok bantuan pencairan dana. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya, ikuti informasi resmi di kanal komunikasi Taspen, tambah pihak manajemen. Tetap jadi hak pensiunan meski tidak ada kenaikan baru. Pembayaran pensiun bulan September tahun 2025 tetap dijamin cair sesuai jadwal. Taspen memastikan hak pensiunan akan terus disalurkan sebagaimana mestinya, karena dana tersebut merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Bagi para pensiunan, kepastian ini setidaknya menjawab keresahan yang sempat timbul akibat simpang siurnya kabar kenaikan gaji dan rapelan. Yang penting jelas, kalau memang tidak ada tambahan ya tidak apa-apa, yang penting hak kami tetap dibayarkan, ujar salah satu pensiunan guru di Kediri ketika dimintai tanggapan.